Kelas 5. Kelas 5 aku mulai dodolan rokok ya, Chef. Sendirian mengajak adiknya dan itu ya itu tuh, seperti orang tua tuh mungkin. Jadi rasa tanggung jawabnya tinggi dan Nggak pernah akur SD 1 itu sama SD 2. Dia ini yang mengompori serang. Kita udah sore sih di sini ya. Iya. Udah mulai pulang ya Mas ya. Ini Bapak Ibu guru kayaknya udah mau iya. pulang. Lagi kan ada temanku, anak teman SD. Kita ke situ boleh ya? Ya. Dulu nggak kayak gini Mas. Di tengah sini dulu ada pohon. Satu gede, di situ ada gede. Lapangannya cilik. Jadi kalau sepak bola 2 gini, gawang sana yang gini, tapi tengahnya ada pohon. Iya. Tetap bal plastik. Iya, tebal andalan ya. plastik andalan. Pak, Bu. Monggo, Bu, ini Bu Ani, Bu kepala sekolah. Kondur Bu, ngabuburit. Saya matur nuwun, tak muter-muter. Nostalgia, nggih. Nggih, Pak Nami, monggo. Bapak Ibu guru yang sekarang tadi Bu kepala sekolah. Cak, ini anak temanku SD. Siapa? Konco belen. Dulu TK. TK di pojok itu. Pojok itu. Pojok itu. Makanya itu ada perosotan kan. Itu perosotan ke zaman TK ya, Cok. Ya ngadep sini ya, enggak bisa ya Mas ya. Kan Terus pinggir pojokan ya. pojok. SD hari itu dia ngomong Mas, nah aku ngomong kamera kalau katanya SD Mas Ri itu selalu peringkat 1 ndak ya tenan? Alhamdulillah ya. Orang kamu sih. Udah asli, kalau saya peringkat terakhir. Cidur. Tapi ngene Mas, cidur singso tapi ngene. Langsung satu geng gue. Iya, ini dulu TK sempet ini Jok yang cerita, TK sempet tak cukur rambutnya. Supaya Nah, ini Mas, ya, pokoknya bukan anak yang jahil, anak yang nggak terlalu jahil tapi super jahil. Super. Iya, ceritanya piye? super jahil. Dulu kan pernah mau dipotong biar rapi kan gitu. Nggak taunya pelentas rambut ini. Ya. Apa istilahnya bahasa Inggris? Peta. Peta. Peta ya. Iya, ya, peta. Peta itu. Terus kamu dong. Tak hapusin. Oh, nggak berani. Enggak berani ngomong. Saya kecil, dia besar. Ampun Iya, Pak. Tadi orang yang suka bantu teman. Bantu Ketika teman. teman di SD dia jadi garda terdepan untuk bantu. Ya jelas, itu jelas. Sama itu meja yang bagus dibakar. Sama mercon tetes. Idenya terlalu. Gimana kok bisa kayak gitu tuh? Mercon tetes itu beli mercon tetes yang dibakar itu toh. Suruh bakar di meja. Biar bagus kayaknya gitu. Siapa yang nyuruh? Ya kepomandan adik. Terus Terbakar toh. Anak-anak suruh ambil air di sumur dulu. Nimbo, cuma. Kamu kan TK lah. TK itu loh Pak. yang mata belakang kawan-kawan itu Gak ngerti Mas, sampai hari ini pun kadang aku nggak sadar ya. Ketika jahil itu kayak meletik ya sih? Apa? Ih, iso dikerjani, iso. Kira kayak gitu, spontan. Nggak pernah, kemarin jahili wong mengkong ini, nanti tak siapkan ini. dan gak mikir resikonya akibatnya pun tetap ngaku Lih, Nggak iki pernah ya. mikir. Nggak pernah mikir. Masuk. khawatir Mas Enggak. enggak itu Ya nyaman-nyaman aja itu. orang sedang ngaji. Iya. Ya takut masalahnya. Ya enggak berani sama dia. Saking usulnya dia. ngomong di sini Iya. cerita Mas apa yang nggak banyak diketahui orang terhadap kerusakan di bakti ketika SD Usilnya Mas. Usil dia. Jahil, tapi dia pintar. Asli. Istilahnya sumbut ya Sembut karo kejahilannya. Pinter. Tapi pintar. Kalau saya kan jahil oke, pinternya enggak. Bodohnya. Kalau dulu kan guru galak-galak ya, jadi dibualang penghapus ya Penghapus. bualang tenan, balang kapur ya bualang tenan. Jadi ya begitulah zaman dulu, didikan zaman dulu. Tak pikir ya didikan yang berhasil lah untuk saat ini menurutku ya. Tapi meskipun sekarang nggak bisa dipakai ya dengan keterbukaan seperti ini. Kelas 5 SD ini nyelelek Joko.
dolanan guyonan apa terus bu guru ngono iki jawab kira-kira wis niat sekolah guyon wae balik wae iya dijawab nggih Bu kula tak kondur langsung nggo tas iki jok aku ngono Bu Imrona. Bu Imrona oh tapi masih ada tadi ada Bu Imrona. Bu Masih Imrona. ada. Bu Imrona masih guru tadi Masih. siang tadi ketemu Kelas 2 sama kelas 3 ketemunya itu terus. Yang kan favorit saya. guru kelas kan ngajar semua pelajaran kecuali guru olahraga sama agama jadi guru olahraga ini siapa Pak Santo, Santo. sama Bu perempuan Bu Rapti. Keriting ya Itu. Keriting masih Cewek. cowok-cewek guru olahraganya ada 2 karena satu ngajar SD 1 satu ngajar SD 2 Jadi guru favorit kan guru kita. guru favorit aku Pak Gito Kita kelas berapa ya? Kelas 6 Pak Gito guru kelas Guru kelas. ngajar semua pelajaran Ngajar semua pelajaran. kecuali olahraga sama agama. Oh, Bu Rukiah. Bu Rukiah itu adik kepala sekolah ini ya? Bu Munasiyah. Kepala sekolah Bu Munasiyah, adik Bu Rukiah. Pengalaman saya ya sangat baik sekali dan tidak pernah kayak Sama Bu Rukiah. Galak no? karo wong-wong kayak karo aku super. Oh iya. Lah, maksudnya saking pinternya saya Pak melebihi teman-teman saya. Lakon orang jaga Bu Rukiah lakon. Kelas berapa ya Bu Rukiah ya? Setahun ya kita ya? Kabeh to Mas. Kabeh ya? Iki kan pembantu to kan. Heeh. Ini kan nek ora ono sing Oh, guru rupiah ini itu loh apa? Nek ada guru yang nggak iso ngajar, dia ngajar semua karena. Ya itu tok kita ya. Itu. Ya karena ke apa ya? Ibu saya kan kebetulan kerja di puskesmas, jadi puskesmas sebelah gitu. Jadi sebagian besar guru itu kan kenal. Nah, jadi sama saya pun rodok njogo karena nek pas lorong mesti butuh ibuku digo ngobati. Jadi kita nek sama aku gak pernah galak Mas. Tapi di satu sisi kan ya ranking siji terus gitu kan gak sombong ya. Cuma ada cerita lucu kelas 1. Iya kok imunisasi. Imunisasi ya. Di kelas ini kita. Ini, Di Mas. kelas ini ya. Aku eling di kelas ini. Ya, di kelas ini imunisasi vaksin. Yang lain udah disuntik do nangis kan ngono iki. Aku kan ya wedi Mas. Aku mau disuntik. Nolak. Tapi suntik dhewe ora ibu ning omah. Kan ning omah lho aku tuh selalu menjaga gini Mas. Artinya ternyata itu sampai sekarang pun terbawa bahwa jangan sampai orang lain itu delok Adi Bakti lemah. Dan itu ternyata kecilik kayak ngono. Jadi ya aku udah mah disuntik ya nangis. Waduh Bu apa. Aku gak mau dilihat orang. Jadi aku pengen orang delok aku ya strong kuat. Dan kita sih memahami itu mau bojoku. Asine rapuh. Asine rapuh, nangis ning omah kok. Ning kene kan ora wani disuntik kancane nang. Iya. Mas coba lihat masa di sekarang dengan apa ya dengan elektabilitas dan popularitas di media sosial. Mau kita ngomong di komentar deh banyak pujian itu juga banyak yang nyerang. Tapi masih menunjukkan sosok yang kuat nggak ada apa-apa tetap isinya tetap kerja. Tapi tadi Mas Joko bilang di balik itu dia ada sosok yang rapuh. Emang seperti apa Mas Adi? Ya, kalau Mas Adi itu ya ditutake wong kan gen ora ketok gembeng lah Mas carane wong kan. Gembeng itu apa ya? Cengeng. Cengeng. Asine dene kan cengeng Mas. Nek ning omah, sing ngerti kan keluarga tok. Nek ning njaba kan seolah-olah kita tegar. Tapi saya salut Mas Adi, dia jadi seperti ini tidak lupa dengan teman-temannya yang S1 Sarjano kayak saya ini Sarjono. tidak pernah lupa, kita teman lah. Ya, saya salut dengan Mas Adi lah. Itu dah. Saya senang punya harapan apa sama Mas Adi? Ya, sukses selalu, sehat selalu. Cuma doa Mas yang saya Mas Adi. Apa yang nggak boleh berubah dari Mas Adi? Ya seperti ini aja, simpel aja gitu. Contohnya
happy, tegas, disiplin, amanah, itu aja. Udah, sukses selalu. Dan ini Joko tuh maksudnya aku tahu persis Mas karena ini wis cedak banget Mbah Uti ini Joko tuh kan dulu ya waktu ini tak potong banget ya protes ke rumah. Mbah Uti ini Joko tuh ke rumah digawa iki cukur Mas Ade wah tapi ya ini jadi guyon dalam artian akhirnya deket mulai TK itu ya karena akhirnya dua keluarga ini deket apalagi meskipun kampungnya rada ya agak jauh cuman akhirnya deket gara-gara kedekatan kita jadi sampai ada banyak dinamika kehidupan lah untuk koncoku si Jiki dan saya memahami sampai sekarang bahkan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah ya. Oh iya. Karena kondisi keluarga dan lain sebagainya ya saya yang mengikuti itu proses itu teman-teman bahkan sampai sekarang ya teman-temanku yang kemarin pisah sama istrinya ada masalah itu ya kita senguyung bareng lah. Alhamdulillah masih Mas. Kita masih buka bersama ya sebelum pandemi ya. Iya. Ya itu sebelum pandemi itu masih buka bersama tapi setelah pandemi sampai bulan Ramadan ini belum mungkin tahun ini coba nanti. Pertama kali ada alumni SD Mas. Baru setelah itu kan yang depannya kita baru ada kayak gitu Mas. Pioner untuk bikin alumni. Iya. Makanya tadi ketemu Bu. Lulus 93 lu 99. 99. Iya, sangat menyenangkan sekali. Belum tahu kalau gini bahayanya seperti apa, enggak tahu ya. Enggak ada handphone, enggak ada TV hitam putih, terus belakang ini kebun Mas. Biar ono anune ya sok ono wit Aceh ya kono ya. Aceh dondong punya dia. Aceh ini ngene kebun ini Mbah. Jadi ya SPI wae ayo. Jadi kanca-kanca ya seneng. Ngono nggone Mas Ade kok SPI yo. Dan orang tuaku ya terbuka dalam artian lah paling hadir kanca-kancane. Ya wis dondong ya macam-macam aja. Termasuk dulu tadi cerita Pak Di saya kebun ternaknya di belakang sini. Belakang ya. Ternak. Dulu kan Aceh rambutan ya Mas. Rambutan, dondong gede-gede. Itu punya kita itu. Bukan punya kita. Karena jadi sampai misalnya kanca beda kelas main njaluk Aceh ngomong Mas Adi sik ngono ngono. Wis PO. Jadi enggak pernah Aceh itu apalagi di kampung itu kan zaman sekarang kan komersil ya ditebas kira dulu enggak. Masih keluarga itu ya wis PO wae. Alah malah yo cacah kan yo seneng. Sing penting jangan diambil untuk dijual. Silakan diambil untuk dimakan. Dintekke pun ora apa-apa. Sing penting aja ditegor. Ini pas awal bendino ya. Ono jangan kan sampai merah, ono kuning sithik to wis bablas aja. Pas kelas 1 sampai kelas 6 paling memori kelas berapa? Memori Ya hampir kabeh ya. Hampir kabeh Mas. Hampir semua. Kalau udah seneng mah gitu ya. Kelas 5. Kelas 5 aku mulai dodolan rokok ya, Jan. Iya. Kelas 4, sorry. Kelas 4 Mas kan. Ini enggak apa? Enggak apa-apa, itu kenakalan zaman dulu. Kelas 4 SD jualan rokok. Kelas 4 SD jualan rokok. Pak Gito itu kelas 4 Jo? Kelas 6. Enggak tau kelas 4 aku dikeplok papat, nenekku. Kelas 4 mulang sedelok. Kelas 6. Mulang full kelas 6 ya. Kelas 4 iki aku kok soalnya sing ngeplak kupingku nganggo rotan Pak Gito iku. Intine konangan terus dihukum lah di depan. Dihukum di depan kan dulu nganggo sulak ya, sulak apa? Nggih. Kemoceng, sulak bulu ayam lho, bulu. Terus ning ngarep aku ngerti ditutuki ndase. Nah, aku kan cerdas, topi, sampul buku tak soek. Tak dokok ngene. Tapi kan pas dipukul suaranya beda, Mas. Suaranya cetek ngono ki. Buka topimu tak buka. Jebret. Sing kena kuping. Jeblak. Cetek. Tapi sing biyen jan ngono Mas. Cara sekolah biyen ku ana mlebu sekolahan ki baris berbaris. Ya, ngecek iki. Ngecek Ngecek kuku.
Kalau panjang kepluk, tak kira. Panjang langsung cedak. Dan Mas Joko Rambut. terus. Ya alhamdulillah iya. Menang terus saya itu. Karena Mas Joko ini mulai kecil kan sama Mbah, karena ibu kan ke luar negeri ya, di TKI. Jadi Mbah kan ya jualan ya, jualan kadang ya wis ketemu nih karo aku setiap hari guyonan. Mas Joko, Mas Adi, kalau aku kan pertama kali bolos itu SMA, SD teman-teman pernah bolos itu? Saya pernah keluar suruh pulang ya pulang saya tuh. Oh ya tadi ya. Pulang ya pulang. Nggak suruh pulang kok. Kadang tak goleki. Berarti Mas Joko ini tipikal badut sekolah yang Iya, lakon. spotlightnya. Iya, spotlightnya sing makanya tadi ngene, kuwi paling nakal, paling apa tidak berprestasi. Iya, sudah apa? Prestasi komburi yang. Komburi. Aku posisi yang 180 derajat, Mas. Tapi aku berdua gini, jadi akhirnya mewarnai teman-teman yang ada di sing biasa wae, sing apa itu kan akhirnya mewarnai di situ. Tapi Mas Adi salutnya gini, ya kita temenan ya. Kalau soal pelajaran tidak boleh nyontoh. Kalau Mas Adi ketegasan situ. Iya, itu. Tidak boleh. Kowe gojek lupa hari ini lupa ning aja nyontoh. Nyontoh ya. Sampai pernah kelas 6 itu ya, kelas 6 ada pendatang baru namanya Lira ya. Iya. Lira. Ya. Jebol lawan. Pintu. Lira dia masuk ke kelas pas ujian buka buku, Mas aku nyetok nanti kelas 6 sana ya, aku duduk belakang karena ketua kelas waktu itu kon ngawasi juga, dia duduk di sana, tak parani mejone toh langsung tak pukul. Iya tak jak gelut. Laki Lira laki tak jotos sih jak gelut. Pintunya jebol. Kena guru sing sebelah kono kan mejone biyen ning kanan, Kena guru sebelah kelas. Enggak basa-basi diomongin sih. Enggak, langsung. Iya, langsung. Nah, ketegasan Mas Adi gitu. Ya, Main betul. bola, Ya. main bola kan ono handball, kan ono wasit to. Misalnya handball, masukmu main bola handball rak ngaku, ora, aku tak jual to. Mas kan tiba-tiba Pukul. Enggak, tapi di situ kan mengajarkan kejujuran, Mas. Dan itu yang tak bawa sampai sekarang. Jadi sampai hari ini pun aku karo wong dengan orang curang, dengan orang yang memanipulasi gitu-gitu aku di hati kurang enggak suka. Mas SD loh Mas, kok ya kepikiran loh Mas. SD kan waktunya fun ya, tapi dia nggak mikir kayak gitu. Iya itu karena didikan orang tua, Mas. Didikan orang tua. Disiplin kenceng keras. Bapakku ketemu mbahku wong Jawa, wong agamis, ketemu ibu wong Kristen. Jadi lengkap menurutku yang mewarnai kehidupan saya dari kecil terus lengkap. Siap, tadi bertersirat agamis, kita mau ketemu mantan guru agama sini ya. Pak Ya. Mutakim. Pak Takim. Pak Takim. Yuk ke sana. Nah, ini arah ke rumah guru Pak Takim, guru agama ya, Jok? Jalan ini dari dulu. Dari dulu, cuman dulu nggak ada tembok ini, adanya wit apa? Dadah-dadahan, tetean, itu pohon lah, nggak ada. Pagar tanaman Pagar tanaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takim. Janur Gunung. Janur Gunung. Dari mana nih? Pak Syoro. Pak Takim nih guru agama. Terus dulu ibu nih, Bu Ika Sardian ya jualan jajanan SD. Paling enak tuh tadi tak ceritakan. Kantin outside. kantin. Opak sambel. Wah, opak sambel terus es lilin. Ada esnya. Sambelnya coklat pedes. Iya, ono aseme roti. Oh, remukan roti. Remukan roti. Oh betul, remukan roti. Betul. Ngajar Mas Ade sama Mas Joko dari kelas 1. Dari kelas Kelas 1. satu. TK-nya ibu. TK-nya yang ngajar. Kayaknya Bu Ika itu SD. guru dua nggih, Bu Ika sama Bu Atun. Atun ada. Bu Atun. ya. Eling ya, guru TK. 6 tahun 6 tahun full. Mas Ade, Mas Joko, SD Mas Ade kan gimana?
Sambil anak Pak. Sini Pak, aku pengen tahu banyak nih Pak. Ini Sok. Enggak tak mendutnya Pak. Ini Sok. Ini Sok. Karena kan biar terak cerdas karo. Pataknya ini guru agamanya Mas Adi. Namanya pelajaran agama kan susah untuk bohong. Copot ah. Dan Mas maka Adi, saya SD iya. gimana dulu? Kalau Mas Ade itu memang sejak kecilnya ini sudah terbawa. Jangan lihat saya, Pak. Nanti dikira settingan. Oh, enggak. Kalau saya menyebut orang pastinya saya lihat orangnya. Mas Ade itu memang sejak kecil itu ada semacam apa ya? Menurut pandangan saya itu ada kelebihan disiplinnya tinggi. Disiplinnya tinggi, ya. Dari segi berpakaian sudah rapi, bersepatu, dan itu sudah rapi dan itu memang disiplinnya yang memang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain tuh memang disiplinnya tinggi, terus motivasinya tinggi, terus ingin tahunya tinggi, ingin tahunya tinggi. Ini Mas Adi. Sehingga kalau yang saya tahu dari kelas 1 sampai kelas 2 sampai kelas 3 sampai kelas 4 sampai kelas 6, bahkan yang saya mengesan itu setelah kelas 6. Iya, itu kesannya sampai sekarang. Tegal. Guci Tegal. Itu adiknya diajak itu. Itu saya lihat tuh, loh, seperti sudah orang tua gitu. Nah, iya ngomong adiknya. Oh iya itu. ingat Pak, sampai si Tia di sana, adikku namanya Tia Pak. Iya. Muntah-muntah di jalan Pak. Ingat, muntah-muntah di bis Pak. Tak apa ini itu. Ingat. Jadi sendirian mengajak adiknya dan itu ya itu tuh, seperti orang tua tuh mungkin. Jadi rasa tanggung jawabnya tinggi dan memang sampai sekarang saya tuh teringat Dik Tia itu ya mabuk ya ada hal lain yang mungkin tidak saya katakan itu dirawat oleh Mas Adi. Udah disiplin dari kecil. Dari ngomong kecilin, iya ini yang sangat mengesannya itu dan tidak ada apa ya namanya gelagat nakal itu tidak ada. Yang namanya anak sumur gunung ini sudah terbawa air sumur gunung. Jadi kalau masa kanak-kanak ngaji aktif. Setiap sore bar asar gini itu ngaji sampai dengan kadang-kadang malam dan sebagainya. Habis Jumatan itu, nih kono. iya, Keliling. sore hari. Itu sudah terbawa budaya lingkungan dan memang lingkungan mengharapkan anak SD, umur SD bahkan SMP itu Khatam. seolah-olah diwajibkan dan harus khatam Al-Quran. Jadi secara background akademis kuat, secara Iya. background Agamis pun juga sangat Sosial kuat. juga. Sosialnya tinggi. Kalau belum katam tuh Mas, jadi omongan. Urung katam kuwi, urung katam. Iya. Dan kataman pun itu sudah diadakan semacam perayaan gitu Tradisi. ya. Ada tradisi kampung dirayakan dan itu Diarak. diarak Apa ya? bersama-sama, bacaannya didengarkan bersama-sama oleh kiainya, oleh masyarakat dan itu pun juga apa namanya acara khusus khataman, Khataman namanya Al-Quran. tahtiman Al-Quran di Masjid Taklim Nurul Manan Al-Manan. Tuh kisah ini gini kuwi. Ya sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang. Hanya saya sekarang kalau dulu tuh bulan Ruah, kalau dulu Saban, kalau sekarang itu Nurul Manan itu menjadi bulan Muharram. Gitu. Yang Nurul Manan dirubah karena memang banyaknya acara di bulan Saban itu memang sudah banyaknya acara sehingga ada yang Nurul Manan itu diganti bulan Muharram. Memori Pak Tafif adik kecil dulu sekarang udah tumbuh jadi adik bakti yang kayak sekarang. Iya. Ada tanggapan seperti apa terhadap adik bakti sekarang dari kacamata Pak Tafif sendiri? Kalau saya melihat perkembangan Mas Ade kecil sampai SMP, SMA, terus kuliah, Karena lewat, terus Mas, jadi tahu persis. masuk Karena harus lewat sini. terus diterima di pekerjaan, salah satu pekerjaan yang di waktu itu loh, itu ingin polisi bilangnya. Tapi namanya Allah kan sangat bijak ya. Tapi dia digabungkan ikutkan Pak Wali dan itu alhamdulillah dengan kalau jadi polisi mungkin kita kurang tahu malahan. Tapi memang Allah menunjukkan
yang namanya Mas Adi itu jangan ke polisi, tapi nanti kamu tuh di sini. Akhirnya berkembang sampai dengan final itu kalau saya mengatakan itu sudah pas. Artinya pas apa? Masa kanak-kanaknya disiplin, cerdas, pinter, tanggung jawab, akhirnya juga menjadi seorang camat ya. Iya, seorang camat. Jadi seorang pemimpin, memimpin sekecamatan ya, sewilayah. Itu kan sudah pas, dan itu saya kadang-kadang ingin mencari adik-adik sekarang itu mana gitu. Adik-adik yang dulu sudah seperti inilah. Nang adik-adik sekarang itu saya belum melihat lagi. Dan alhamdulillah saya sudah pensiun, saya kira tidak bisa melihat adik-adik yang sekarang tumbuh. Tapi sekarang masih melihat Mas Adi, Pak. Oh iya. Levelnya kan sekarang udah Ya sekarang semakin mendapat perhatian, banyak perhatian dari masyarakat. Betul. Pesan nih Pak, biar Mas Adi tetap on the track sesuai ajaran dulu, pesannya ke Mas Adi apa Pak? Kesan saya lanjutkan dalam visi misinya, terus cita-citanya jangan sampai melemah, artinya diteruskan. Karena apa? Masyarakat, kalau saya membaca kabar-kabar yang ada di YouTube itu tidak hanya itu, tapi perkembangannya ke wali kota. Wah, iya, wali kota Semarang itu. Itu harapan saya tuh, saya mengaminkan itu. Amin. Itu yang mengatakan bukan saya loh itu. Saya ikut membaca loh itu. Jadi harapannya ke wali kota, dan setelah wali kota pasti nanti akan naik. Itu saya harapannya seperti itu. Pesannya apa? Pesannya biar Mas Adi tetap down to earth. Pesan saya ya jangan sampai kendor di jalan, jangan sampai putus asa, jangan mudah putus asa, karena namanya perkembangan politik itu kan sangat-sangat seperti itu ya. Jadi iya, harus pokoknya teguh lah. Kalau orang mengatakan ngendikane Gus Dur, orang sebaik apapun, sesempurna apapun itu masih dicela, tapi itu jangan dengarkan. Lanjut. Gus Dur itu yang dikot. Sebaik apapun, sesempurna apapun, itu pasti ada celaan dari orang. Nah, kalau dicela itu jangan sampai putus asa, jangan sampai kendor, sampai klokro cara Jawa ini. Jadi pesan saya, teruskan semangat. Nah, jadi Ade Bakti Aryawan betul-betul tumbuh dari sumur gunung, dan itu betul-betul akan menggunung di Semarang. Mas Jawa gimana? Doanya setuju nggak ini? Gua sangat setuju. Harus setuju. Ini awet no, Bro. Amin, amin. Ya, gantian nih, apa yang didoakan tadi bisa menyaksikan prosesnya. Dari apa yang didoakan tadi. Itu aja sih Mas. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Sehat walafiat. Salam ngagem Ibu Iya, ya Pak. iya, amin, 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 amin. Ya, disiplin memang ya. Disiplin, berangkat pagi, terus ya itu saya ceritakan itu memang dari pulang sekolah itu sepatu dilepas, tas itu jadi yang bawain itu temannya itu. Jadi iya, kayaknya seperti itu. Jadi bapaknya kan TNI, jarang di rumah ya. Jadi didikannya itu hampir mutlak saya malahan. Jadi pindah ke sini kan Ade sudah umur piro ya? Umur 3 tahunan, tapi dari kecil itu ya mbahnya sama saya. 3 tahun ke sini, tapi lahir di mana? Lahir di sini. Enggak, bapaknya yang pindah ke sini baru 3 tahun setengah ya, baru pindah. Jadi dari kecil tuh ya saya sama kakek neneknya. Di saat kecil itu kalau dia itu basonya pipit. Ya sampai gede sampai dia kan terus di sini terus ya.
Karena mbahnya itu kalau didik bicaranya itu pakai kromo inggil gitu. Iya, terus kemudian masuk TK. Masuk TK itu ya itu temannya itu Joko itu. Paling gede sendiri tapi usianya ya sama. Lah itu Joko itu yang dinakali sama Ade. Disuruh kan ada pekerjaan itu potong memotong gambar template. Lah itu Joko itu dipotong rambut ya. Disuruh duduk di bawah meja, sini tak potong. Dia aja itu mbahnya yang marah-marah. Mbahnya Joko. Lah Joko ikutnya kan mbahnya. Kalau pagi dia di Pasar Ungaran, terus nanti ke sini sekolahnya di sini itu ikut kakak saya. Ikut Pak D-nya adik, kakak saya terus di sini kadang ya sarapan itu Joko itu ya. Mas Ade sendiri berapa bersaudara, Bu? 3. Anak pertama. Pertama? Iya. Pantes ngomong banget. Iya. Mandiri dia. Karena tadi ada cerita dari guru olahraga. Iya. Ke Guci Tegal ngajak adiknya. Iya, ngajak adiknya. Dan ngomong banget ketika muntah diurusin semua diurusin. Nah, itu gimana sih selama banget. dididik jadi anak pertama harus dituntut ngomong sama Iya, adiknya. iya, Pak ya harus pinter sama adiknya. Susah nggak sih, Bu? Iya. Ngomong Mas Ade. Enggak Orangnya susah. kayak gimana sih, Bu? Orangnya itu penurut. Nurut. Apalagi kalau saya yang ngomong itu anak ibu banget itu. Anak ibu banget. Ya, ibu yang ngomong itu menurut. Itu Ya, dijak, adiknya dijak ke sana nanti diopeni ya diopeni. Itu kalau dia tuh sekolah SD piknik, itu oleh-oleh untuk adiknya itu mesti jeng boneka gitu. Mesti. Kan di SD kan kadang ada piknik tuh itu. Itu utama adiknya. Ya saya didiknya ya itu pokoknya ya yang gemati mbak adik. Meh gemati sama siapa? Sama saudara. Bapak Ibu melihat Mas Ade sekarang seperti apa? Tanggapannya gimana? Kalau saya ya bangga, sangat bangga sekali istilahnya ya mikul dhuwur mendem jero ya Mas ya. Anak yang pertama membawa nama keluarga. Dia terkenal juga bapak ibunya ikut terkenal. Alhamdulillah terkenalnya juga di bidang yang baik ya Mas ya gitu. Ya sangat bersyukur, ya sangat bangga. Kalau Bapak Senang. ya sama. Jadi bangga sekali. Jadi bisa menjadi contoh berguna di lingkungan masyarakat. sekarang Mas Ade udah makin naik level ya. Orang semakin naik level, Menilai. cobaannya semakin besar. Iya. Pesan Bapak sama Ibu satu-satu untuk Mas Ade Bakti, apa pesannya? Dari Bapak dulu boleh. Kalau saya sering pesan maupun lewat HP WA, hati-hati nak, waspada. Jadi jangan gusah-gusuk. Saya doakan. Jadi setiap langkah mengatasi masalah selesai dengan lancar, aman. Itu pesan saya. Ibu pesannya apa, Bu? Kalau saya ya bilangin sing sabar kayak gitu. Orang terdolimi itu akan naik derajatnya saya. Yang penting tetap berbuat baik. Sing sabar, suatu saat yang orang yang mendolimimu itu malah akan di bawah. Doa itu tidak apa-apa, kayak gini kan ya tahu tuh Mas ceritanya. Kayak gini diterima aja, sing legowo lapang dada. Memang istilah wayahe kowe didolimi saya gitu. Tapi insya Allah orang terdolimi itu banyak orang mendoakan baik dan
doa yang orang terdolimi itu juga mujarab. Dan orang yang mendolimi tidak akan di atasmu. Suatu saat malah di bawahmu. Lihat saja nanti orang terdolimi. Pertanyaan terakhir, di kolom komentar semua Instagram Mas Ade ingin ada banyak yang mendoakan Mas Ade jadi wali kota. Ibu Bapak setuju nggak sih kalau Gini Mas, kalau untuk saat ini masih kurang setuju saya. Saya masih pinginnya itu dia tetap di PNS ya, sesuai jenjang karirnya, suatu saat tetap naik-naik kayak gitu. Nanti kalau memang sudah pensiun atau apa lah, kalau saya begitu. Atau kalau sudah minimal bisa pensiun dini, monggo lah. Kalau saat ini kayaknya saya masih seneng melihat dia itu menjabat sebagai PNS, kepala dinas, apa sekdin itu loh, maksudnya gitu. Itu saya. kalau Bapak gimana? Kalau saya itu kalau masyarakat menghendaki ya jalannya itu kan jadi yang modalkan itu yang Allah lah, itu jadi kalau ditakdirkan untuk menjabat dengan usia muda dan si adik baktinya siap, saya ikhlas saja mendukung gitu. Udah mau buka, jadi udah disiapin gorengan sama ibu tadi. Alhamdulillah. Ada gua masih 2,5 jam lagi lah. ada lagi. Enggak. Ini ada Mas Agung juga temennya Mas Adi waktu SD Mas ya? Iya, betul. Kelas 1 sampai kelas 6 juga? Sama. Apa dari TK juga? Enggak, kalau TK TK Mas Joko. ya. Mas Kita Agung. ketemunya tuh kelas 1 Satu. SD. Satu SD. Pindahan saya ceritanya. Oh iya? Iya. Nah ini biasanya mau pindahnya sering dikerjain gitu. Iya, pasti itu. Nah, Pasti. Mas ya, Mas cerita Mas kaitannya ini Mas. Saya tuh waktu itu masih ingat, mungkin Mas Ade nggak ingat. Apa gitu? Dulu tuh beliau tuh kan sukanya itu jahil kan. Nah, itu bawa minyak ikan, tahu nggak? Minyak ikan tuh. Mas mungkin Menyanyikan ibu ya? Nah, karena ibu itu Perawat. pegawai puskesmas Gunung Pati kan mungkin dapat minyak ikan tuh. Nah, Aku kok lali ya ini? Nah, ini saya masih ingat bawa ke sekolah. Ada beberapa anak ya, mungkin termasuk Mas Joko bareng. Saya lupa ya teman, tapi saya masih ingat. Suruh makan nih kerjanya nih, Gung. Coba kamu Kelas halo. berapa? SD ya? Ya kita kelas 3-an, Oh, iya. kelas 3. Masalah kita masih ingat kalau Bu Umami itu. Oh, Umami udah muncul lah. Suka geol-geol gitu lah. Masih aktif juga. Enggak. Kita udah pensiun. Terus. Nah, itu waktu itu. Ini permen. Kalau waktu dulu tahun 90-an tuh kalau vitamin kita mengenalnya kan IP itu tuh. Oh, iya, Vitamin C, IP. IPA. Lawas ini. Iya, betul Mas. Nah itu, ini ada permen. Coba digigit. Nah, kita gigit karena kita nggak tahu kan itu kan minyak ikan itu kan kelihatannya permen kenyil-kenyil gitu. Kita gigit perut, ya ampun rasanya itu. Wamis lah ya. Wamis. Bener-bener. Lek lah. Kalau nggak dilek tak ketak loh. Suruh gitu Mas. Ya kita, ada yang berani, iya, zaman mungkin gitu ya. ya memang bener. Maksudnya kelas 1 sampai kelas 6 tuh Masa ketua Allah. kelas abadi dia. Beliau ini ketua kelas abadi. Jadi jiwa kepemimpinannya tuh udah ada sejak kelas 1 itu sudah memang Ya mimpin yang ngancem. Aku lali ya, gitu lali. Iya, Lali saya ya, masih lali ya, ingat tuh. lali. itu minyak ikan itu masih ingat. Soalnya korbannya dari Iya. hilang begini. Aku lali pulang. Terus saya saking juga agak ya. beliau itu tahu ternyata manfaat juga buat saya itu minyak ikan kalau di Rada pinter sih itu. Dia kan pindah sekolah kan. iya udah sekolah karena sesuatu sekarang jadi pintar bisa naik kelas gitu. Tapi Ya, pas itu dari lah. SD sampai sekarang juga masih komunikasi Mas? Iya masih, alhamdulillah masih.
Ya sempet waktu lulus SD itu ya mungkin karena memang SMP SMA kita nggak kumpul kan. Terus waktu udah lulus sering ketemu juga. Waktu saya kerja kadang ketemu Mas Ade. Mas Agung masih semarang-semarang aja. Iya masih di sini. Angon Kebo. Angan kebo apa? Dulu kan Yangkung, Mbah Kung kan Mbah Kung punya di kebo, Nah itu akhir sore kan Angon sekitar kebo ning jam kono. Jembangan sini kan ada depan SD itu kan ada lapangan tuh. Among Rogo ini kan dulu lapangan tuh. Namanya Jembangan ya. Jembangan, ya, ya, iya. Budi ya. Jembangan itu. Kalau itu almarhum Mbah Kakung itu Mbah Saget. Mas Saget Ya. rasane. Itu kan punya kerbo di di sana. Aku inget iki siapa Isnanto. Isnanto numpak kebo. Kan ben kan es lilin to. Heeh. Es lilin. Yakin numpak kebo enak. Silite kebo kita. Silite kebo. Tak senori es lho. Ya jondel. Kak naik ya. Terus tiba eling aku. Iya, iya, iya. Isnanto. Masih di luar. Kenalan ya. SD. Ya asli leleng kan tukune ning ngene Pak Tagim to ngarepe. Lah kan angone ning ngarepe to ning sebelah. Saiki dari ngerti SD dari. Gak ngerti ya asli leleng. Ya ngerti nih yo itu Kiko itu. Kiko. Lilin itu lilin itu. Kekinian itu. Kisah lumayan anteng. Sekolah. Saya ngatut aja. Wes lurus aja. Yo ikut-ikutan. Tapi ya sering dikorbanin. Yes. Yo dia ini juga sahabat, teman, saudara. Intinya pokoknya kepala suku lah. Kepala suku. Bosnya itu. Di mana ada beliau pasti ada pengikutnya gitu. Oh dulu tuh dari Pak Dito. Nambelke. Iya. Pak kok nyuruh. Oh kan ya, udah bang ya apa? 70 ya? Iya, Mbak. Iya iya iya. Nambelke Mas Agol, Pak. Kene kok nyuruh. Aku numpak. Bang, Dalanan tugas. Iya Jan. depan puskesmas. Nah, juga Mas. Mas Agung sekarang lihat tumbuhnya Mas Arde kayak gini ada yang beda Mas? Ya Masih dari sama nggak dengan kalau secara fisik sih masih sama saja. Saya masih melihatnya tuh sama. Masih sering lihat juga kan. Jadi kan dari semuanya nggak berubah lah. Dari segi kamunya juga nggak berubah. Mas Arde terusnya gimana perubahan ya? Ya mungkin ada. Ya, gak Gini, begitu. gini, Ya gini. Paling putih ya. Paling putih di antara yang lain, paling resik, paling anteng. Nah, kalau teman-teman pada belusukan saya menghindar dulu. Cari yang aman gitu. Gak gitu banyak cerita sih, maksudnya karena ya kelompok ya, jadi itu banyak bareng-bareng karena tadi Iki kan Mas Jokowi memang paling bedik nih Ya. Yang bisa nunduk ke ini ya ini. Mas Arde. Cok, awas ya. Kalau kita dinakali ini juga nakal mas. Kalau dia nakal, saya lapor, Mas Joko Mas. Cok, nah, Tempat turun ya. ya. Perantara. Kita wetenge duk. Yang ngonalnya tapi kan ada keamanannya ya. Di hakim, ya di jaksa, di antara teman-teman. Iya, terus pokoknya jiwa kepemimpinannya tuh udah terbentuk ya. Kalau ada masalah itu selalu yang terbentuk. Waktu SD kan ada dua ya kita Sekolah. SD 1, SD SD 2. 2. Ini ya. Ya. Nggak pernah akur SD 1 itu sama SD 2. Beliau ini yang ngompori serang. Iya. Nggak pernah akur, meskipun sebelahan tuh nggak pernah akur. SD 1 sama SD 2 itu rival. Dari segi olahraga ya mas ya, segi olahraga ataupun apa rival. Oh enggak baca, barang-barangan watu, ferry, Ferry. Sing bawa darahnya ngocor terus nggak masak asing. sampai kena Ebola. Mungkin saya izin Oh Ferry bekasnya ini ya, teman belakang rumah ini. Ya. Banyak ya cerita-cerita ya Pak Notele. Iya, wah, Iya. pokoknya Satu grup itu kumpul KB 14 sih. masalahnya dari kecil dia sudah bisa naik motor sendiri.
motor bebek dulu Jet Colet ya Mas. Family Jet Colet. Suzuki SD kelas papat. SD sudah bisa naik motor sendiri Mas. Motornya Mbah Kakung juga itu. Wah, legend. Ini ada Nah, itu motornya Pak Pak Guru. Gito ya. Guru. Dewi sempat main dengan rumah Pak Gito ya. Iya. Pengarang teman. Dosari. Saiki sepuh banget. Mungkin ada 70-an ya. Kemarin waktu kesana Mas Joko yang tahu. Oh gitu. Pak Gito itu. Dosari toh? Domolyo. Jombo ya Dosari. Pertanyaan yang sama tadi juga aku tanyakan ke Mas Joko, Mas. Iya. Lihat Mas Ade sekarang udah mulai banyak jadi perhatian banyak orang. Pesan yang Mas Ade buat Mas Ade apa? Buat Mas Ade ini, kalau pesan gini Mas, Mas Ade ini ya itu tadi sosok teman, sahabat, saudara. Sekarang menjadi figur yang menjadi inspirasi banyak orang lah. Kalau kesan saya ya, Aja pedes. Mas, ya tetap lah intinya jailnya harus dipertahankan. Maksudnya jailnya malah justru malah divariasi lagi ke jailan. Biar tambah kan semakin besar kan, ini semakin dewasa semakin harus jailnya berinovasi ke jailannya. Terus buat saya ya itu tadi sosok figur Mas Ade itu menginspirasi saya juga. Karena beliau saya tahu beliau itu sukses dan sudah jadi orang sukses lah buat saya lah. Semoga ya kedepannya Mas Ade itu menjadi manfaat bagi orang banyak. Ya harapan saya tetap rendah hati, tetap ya ingat teman-teman masih kecil ini juga. Masa kecil itu ya gimana ya, kalau dilupakan itu kadang flashbacknya ke masa kecil lagi. Kalau lihat sosok Pak Ade ini, Mas Ade ini eling masa kecil ya, dhisik angon kebo bareng, dolan bareng, belet-belet lapangan. Dulu sepak bola itu kan lapangan sana kan yo kanggo angon kebo, kanggo sepak bola, celorotan, cari tanah lempung buat prakarya itu ya. Iya. Di makam dulu sini masih pakai lempung itu. Terus nyenengke nek ana helikopter mudhun ya. Iya, wah bubar sekolahan. Iya. Nek turun ini wah bubar. Iya, buat babel. Enggak, maksudnya sekolah ya wis ora ngemaki gurune. Wah, metu kabeh nonton helikopter. Ya harapan saya pokoknya Mas Ade sukses terus lah. Amin. Tetap ingat. Ora sedih, Mas. Iki lemes pisan. Wis meh buka.